Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Malik, SPD MPD, selaku dosen pengampu pengantar ilmu pendidikan. Izinkan kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai permasalahan pendidikan. Sebelumnya, mohon izin perkenalan dari kelompok 5. Yang pertama saya Salsa Alia Parma dengan NIM 43014222073. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Saya Sinta Irawati dengan NIM 43014220118. Saya Rahmanita Firdausi Ardiani dengan NIM 43014222036. Saya Wulan Febriani dengan NIM 43014222067. Saya Saniana Rahmani dengan NIM 43014222077. Baik, dalam kesempatan ini kelompok 5 akan memaparkan 6 submateri. Yang pertama yaitu masalah-masalah pokok pendidikan saat ini. Yang kedua, perluasan dan pemerataan pendidikan. Yang ketiga, mutu pendidikan. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi pendidikan. Yang kelima, relevansi pendidikan. Yang keenam, permasalahan guru. Untuk materi yang pertama, saya persilahkan kepada Sinta Herawati. Baik, terima kasih. Masalah pokok pendidikan saat ini. Next. Menurut PH Korps pada tahun 1968, ada 5 masalah pokok pendidikan. Yang pertama, banjir murid atau kurangnya daya tampung sekolah. Banjir murid yaitu bertambahnya jumlah anak-anak yang memerlukan pendidikan baik di seluruh dunia maupun di negara berkembang karena para pengelola pendidikan tidak mampu menyediakan tempat belajar, guru, dan sarana pendidikan serta sulit untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Yang kedua, langkanya sumber daya dan dana. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, diperlukan sumber daya dan dana yang mencukupi guna memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti penyediaan guru, gedung, buku, dan sarana pengajar, beasiswa, serta biaya lainnya. Meskipun sumber daya dan dana sudah berlipat ganda, namun akibatnya banjir murid, kebutuhan pendidikan semakin meningkat, akibatnya kemampuan sumber daya dan guna semakin menipis. Yang ketiga, biaya pendidikan yang semakin mahal. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diusahakan mutu guru harus ditingkatkan, gaji guru harus ditingkatkan, jumlah dan mutu buku juga harus ditingkatkan. Alat bantu pengajaran pun harus ditingkatkan pula, sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan tentu dibutuhkan juga peningkatan biaya pendidikan bagi setiap murid. Yang keempat, ketidaktepatan hasil pendidikan. Hasil pendidikan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan individu dalam masyarakat dan kebutuhan masyarakat karena tidak sesuai dengan sikap dan minat terhadap pekerjaan dan bayangan tentang kedudukan yang diinginkan oleh individual. Yang kelima, kelambatan dan ketidakefisien sistem pendidikan. Sistem pengelolaan kurikulum, metode mengajar, pola-pola dan struktur pendidikan guru memperlihatkan kelambanan dan ketidakefisien dalam menghadapi tuntunan yang semakin meningkat, sesuai dengan kemajuan iptek dan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 2 permasalahan utama yang menjangkiti dunia pendidikan di Indonesia, yaitu bagaimana seluruh masyarakat bisa memanfaatkan peluang pendidikan dan bagaimana pendidikan bisa menyiapkan siswa dalam hal kemampuan dan skill yang siap untuk bersaing di dunia kerja. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, untuk submateri yang kedua yaitu perluasan dan pemerataan pendidikan. Bagi teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu perluasan dan pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan, di mana isu ini berkaitan dengan sistem pendidikan. Seyogianya menyiapkan peluang yang sangat besar bagi seluruh masyarakat agar dapat mengakses pendidikan yang mana
mampu menjadi tempat bagi keberlanjutan peningkatan SDM di Indonesia. Menurut Wayan, pada tahun 1992, pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan mutu proses dan hasil pendidikan belumlah merata di Indonesia. Masih banyak terdapat gap yang cukup besar pada penyelenggaraan pembelajaran pendidikan, baik di kota maupun di desa. Lebih khususnya lagi bila dibandingkan daerah Jawa dan daerah timur Indonesia. Apabila diamati lebih seksama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, masih dirasa belum berhasil pendidikan secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar sebagaimana pendapat Idris pada tahun 1992, yang mana banyak peserta didik mempunyai kemampuan yang sedang atau kurang dalam hasil belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai landasan pendidikan dan pengajaran di sekolah bab 11 Pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah tersebut terpenuhi. Kemudian, berkaitan dengan wajib belajar bab 6 Pasal 10 ayat 1, semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya. Pasal 10 ayat 2, belajar di sekolah beragama yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Urgensi pemerataan pendidikan menjadi isu yang menarik, karena apabila anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar, maka siswa tersebut mempunyai kemampuan berupa membaca, menulis, dan berhitung. Dengan demikian, ia mampu mengikuti, tidak akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Mereka menjadi mandiri dan tidak menjadi penghambat dari pembangunan Indonesia. Pada tingkat pendidikan dasar, kebijakan yang terkait dengan tersedianya akses pendidikan yang mempertimbangkan aspek kuantitatif, sebab seluruh masyarakat perlu diberikan materi pemahaman yang seimbang. Jika dilihat dengan seksama untuk jenjang pendidikan menengah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan kualitatif dan relevansi yang berhubungan dengan minat dan bakat siswa, di mana kebutuhan lapangan kerja untuk pengembangan kebudayaan dan teknologi terbarukan. Namun, dalam perkembangan yang terjadi pada dewasa ini, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lembaga pendidikan dengan peserta didiknya, antara sekolah umum dan sekolah kejuruan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Padahal, sekolah kejuruan seharusnya lebih banyak daripada sekolah umum, karena pembangunan membutuhkan kader-kader yang cerdas dan terampil. Yang hal ini dapat ditangani melalui pendidikan kejuruan, dan ketidakseimbangan juga terlihat adanya perbandingan jumlah yang mencolok antara SD, SMP, dan SMA. Lembaga SD jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah lembaga SMP dan SMA. Di sisi lain, adanya upaya untuk pemerataan pendidikan melalui pendidikan luar kelas berkembang cukup pesat. Dalam hal ini, ada dua faktor yang menjadi pemicu hal tersebut. Pertama, perkembangan iptek yang memberikan alternatif bagi masyarakat, dan kedua, konsep pendidikan sepanjang hayat yang tidak membatasi usia dari peserta didik dan tidak terbatas pada dinding ruangan kelas yang mana. Hal ini dapat memberikan akses yang luas bagi masyarakat dalam menikmati kesempatan belajar. Ada banyak cara dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan, mulai dari cara konvensional sampai dengan cara inovatif. Adapun untuk cara tradisional, pemerintah dapat melakukan yang pertama dengan membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruang belajar. Dan kedua, memanfaatkan sekolah dengan sistem double shift, yaitu sistem dibagi kelas pagi dan sore. Adapun cara kedua yaitu cara inovatif dengan membangun sistem pamong atau pendidikan bekerja sama dengan masyarakat. Selanjutnya ada membangun sekolah di daerah terpencil dan mengirimkan guru-guru untuk mendidik di daerah tersebut, atau pola SM3T. Selanjutnya ada pola pendekatan rumah, yaitu guru mendatangi rumah siswa. Selanjutnya ada program kejar paket
pembelajaran jarak jauh seperti yang diterapkan pada universitas terbuka. Berkenaan dengan solusi di atas, yang lebih penting dan utama adalah bagaimana menumbuhkan dan membangkitkan kemauan belajar dari peserta didik, baik masyarakat maupun keluarga yang kurang mampu supaya semangat dan terus terpacu untuk membuat anak-anak mereka agar tetap bisa sekolah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk subbab yang ketiga yaitu masalah mutu atau kualitas pendidikan. Kepada teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu masalah mutu atau kualitas pendidikan. Next. Nah, menurut Meirawan di tahun 2010, masalah mutu pendidikan berkaitan erat dengan ketersediaan akses pada semua jenjang pendidikan, yang mana kondisi di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah pedesaan yang masih rendah bila dibandingkan dengan di kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Goldaber dan Anthony di tahun 2007 menyatakan bahwa peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan sistem sertifikasi guru. Maksud hal ini yaitu mutu pendidikan sangatlah luas cakupannya. Apabila kita sadari proses belajar yang baik akan menghasilkan luaran yang baik pula, maka jika proses belajarnya kurang baik, maka mutu hasil yang diharapkan akan kurang baik juga. Jika terjadi pembelajaran yang kurang optimal, hal ini mengakibatkan nilai tes yang baik sehingga bisa dikatakan hasil belajar itu semua. Hal ini mengidentifikasikan terdapat masalah pada kualitas pendidikan yang berkaitan dengan pemrosesan pembelajaran. Pemrosesan pembelajaran berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai unsur pendidikan, diantaranya tenaga pendidik, peserta didik, sarana pembelajaran, kurikulum, bahkan lingkungan sekitar. Next. Berikut ini yaitu pemaparan tentang solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, ada seleksi yang ketat untuk penerimaan mahasiswa calon pendidik. Dua, pengembangan keterampilan tenaga melalui pelatihan-pelatihan. Tiga, penyempurnaan kurikulum yang materinya disesuaikan dengan muatan lokal di daerah setempat. 4. Pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kelima, penyempurnaan administrasi sekolah sehingga dapat efisien anggaran. Yang keenam, pengorganisasian langkah untuk menjaga kualitas pendidikan. Nah, perlu ditetapkan dengan didukung oleh lembaga yang sudah diberi wewenang dalam menjamin mutu, diantaranya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah maupun dari lembaga independen. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi pendidikan. Masalah efektivitas menyangkut bagaimana rencana pendidikan dan kebudayaan dapat dilaksanakan secara tepat sehingga hasilnya memuaskan. Sedangkan masalah efisiensi menyangkut bagaimana mencapai hasil yang setinggi-tingginya dengan sumber modal, yaitu tenaga, alat, biaya, dan waktu yang serendah-rendahnya. Nah, apabila dalam penggunaannya hemat dan cermat, maka bisa disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya tinggi, tetapi apabila sebaliknya, maka efisiensinya dikatakan kurang. Contohnya, masih banyak murid yang mengalami DO, banyak peserta didik yang putus sekolah, dan bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga. Adanya pembedaan kelas unggulan dengan kelas biasa, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang menjadikan pendidikan lebih efisiensi. Menurut Idris pada tahun 1992. Nah, masalah-masalah yang timbul meliputi kesenjangan antara lulusan dan lapangan kerja. Kesenjangan antara lulusan dan lapangan kerja ini di mana lulusan atau angkatan kerja lebih tinggi daripada lapangan pekerjaan daerah, masih banyak guru yang mengajar di luar bidang tersebut. Lalu, yang kedua yaitu beberapa daerah masih banyak guru yang mengajar di luar. Nah, guru ini mau mengabdi di daerah perbatasan maupun yang minim akses ke kota juga kurang efisien karena jaraknya yang terlalu jauh. Yang ketiga, pengembangan tenaga pendidik yang kurang cepat seperti perubahan kurikulum sehingga
banyak guru-guru yang belum siap menerima kurikulum baru tersebut. Yang keempat, distribusi dan penggunaan sarana pembelajaran bila tidak diimbangi dengan kemampuan yang handal dari penggunaan mengakibatkan terjadi masalah di lapangan. Kemudian perubahan kurikulum yang menyebabkan buka lama tidak terpakai. Nah, dari permasalahan-permasalahan di atas, ini tuh menuju atau mengindikasi bahwa pemborosan anggaran telah terjadi, walaupun sukar untuk dihindari karena pembaharuan kurikulum terus dilakukan. Nah, dengan usaha untuk menyiapkan bahan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh iuran supaya diterima pasar. Nah, upaya-upaya menanggulangi masalah-masalah efektivitas dan efisiensi pendidikan. Yang pertama, untuk efektivitas, meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik agar siswa berkompeten dan mampu menunjukkan kemampuan dirinya dan berkualifikasi. Yang kedua, meningkatkan institusi pendidikan dengan melakukan penilaian terhadap program yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan kriteria untuk mencetak siswa yang berkompeten. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi informasi agar lebih tanggap terhadap perkembangan pendidikan. Untuk upaya pada efisiensi, meningkatkan anggaran pendidikan. Yang kedua, menjaring siswa yang memiliki potensi dan memberikan bantuan pendidikan agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan potensi tenaga pendidik. Yang keempat, penataran bagi pengelola satuan pendidikan tentang administrasi dan segala sesuatu tentang pendidikan. Lalu untuk subbab yang kelima, relevansi pendidikan saya serahkan kepada teman yang bertugas. Baik, terima kasih untuk subbab selanjutnya yaitu relevansi pendidikan. Next. Menurut di tahun 1992, apabila dia dengan sesama dalam membangun sebuah sekolah pasti dilandaskan kebutuhan yang real dan selaras dengan pembangunan nasional dan melihat juga kearifan lokal di masing-masing daerah. Nah, masalah relevansi pendidikan menyangkut bagaimana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masalah ini membahas seberapa dalam sistem pendidikan bisa menciptakan karya yang cocok dengan keberlangsungan suatu proses pembangunan. Apabila sistem pendidikan menciptakan output yang dibutuhkan di semua lini pembangunan, bisa berhubungan langsung ataupun tidak dengan permintaan dunia kerja, maka kualitas luaran yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja. Maka tingkat kebutuhan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga. Selanjutnya, kriteria relevansi yang dihubungkan dengan keadaan di Indonesia ada. Yang pertama, kualitas lembaga pendidikan masih bervariasi. Yang kedua, sistem pendidikan kita banyak yang menciptakan output yang siap diterima di dunia kerja. Yang ketiga, belum dimilikinya roadmap kebijakan kebutuhan tenaga kerja yang mana dapat dipakai untuk menyiapkan lulusan yang bisa diterima di dunia kerja. Next. Selanjutnya ada upaya menanggulangi permasalahan relevansi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dan meningkatkan nilai rata-rata kelulusan siswa. Yang kedua, menanamkan jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Yang ketiga, kerjasama dengan perusahaan atau masyarakat industri. Yang keempat, meningkatkan institusi pendidikan dengan melakukan penilaian terhadap program yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan kriteria untuk mencetak siswa berkompeten, dan yang terakhir penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan kelulusan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk subbab yang terakhir yaitu subbab yang keenam adalah permasalahan guru dan pemecahannya. Untuk teman yang bertugas saya persilahkan. Untuk bagian permasalahan guru dan pemecahannya, next. Paradigma sekolah sudah banyak berkembang ya, dari dulu hingga saat ini. Dulu sebuah sekolah sudah bisa menjalankan kegiatan pembelajaran apabila terdapat siswa, guru, dan ruangan untuk proses pembelajaran dengan peralatan dan sarpras adanya. Guru juga dijadikan sebagai sumber utama. Ia dijadikan sebagai sumber ilmu, tugasnya mengalirkan pengetahuan ke siswa.
Kemudian, peraturan Menteri Pendidikan dengan membangkitkan budaya baca patut diberi apresiasi, di mana siswa pada jam pertama media yang ada mulai dari lingkungan sekitar maupun melalui internet. Sebagaimana pendapat Cornelius dalam Sadler 2013 yang mengungkapkan bahwa alam adalah buku besar yang sangat lengkap isinya. Sumber belajar bisa ditemukan di mana saja, sehingga guru bukanlah menjadi perpustakaan berjalan. Proses mendapatkan pengetahuan bisa didapat dari siswa sendiri pada saat mereka mengakses informasi dari berbagai referensi. Kemudian tugas guru sudah tidak menjadi penceramah ya saat ini yang harus selalu berdiri di depan siswa dan menjelaskan materi semuanya. Melainkan peran sudah berubah di mana tugas menjadi fasilitator, mediator, motivator, guna menumbuhkan kreativitas dan daya imajinasi yang bagus setiap siswa. Masalah penempatan guru, khususnya dalam penempatan studi, sering mengalami permasalahan, yaitu guru ditempatkan tidak sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh, ada sekolah yang diberikan guru baru, tetapi untuk mata pelajaran yang bersangkutan sudah penuh, dan beliau harus mengajar mata pelajaran lain di luar keahliannya. Contohnya, guru honorer yang mengajar harusnya dia mengajar seni budaya, akan tetapi karena kekurangan guru prakarya, maka dia harus menggantikan guru prakarya. Sebagaimana hasil penelitian dari Ismail 2010 yang menyatakan bahwa guru haruslah memiliki standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Guru, dan dosen agar mendapat sertifikasi dan menjadi guru yang profesional. Menurut Woolfolk, 1984, guru dikatakan berhasil dalam mengajar apabila menguasai berbagai metode pembelajaran dan mengetahui bahan ajar serta pengelolaan kelas. Nah, sekarang simpulan dari materi permasalahan pendidikan ini berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ada 4 poin yang dapat diuraikan berkaitan dengan identifikasi permasalahan pendidikan. Pertama, masalah pemerataan pendidikan, masalah kualitas pendidikan, masalah efisiensi, dan masalah relevansi. Faktor permasalahan pendidikan, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. Di antaranya, yang pertama, seleksi yang ketat untuk penerimaan mahasiswa calon pendidik, pengembangan keterampilan tenaga pendidik dari pelatihan-pelatihan, kemudian penyempurnaan kurikulum yang materinya disesuaikan dengan muatan lokal di daerah setempat, pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyempurnakan administrasi sekolah sehingga dapat efisiensi anggaran. Yang terakhir, pengorganisasian dalam rangka untuk menjaga kualitas penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan dengan didukung oleh lembaga yang sudah diberi wewenang dalam menjamin mutu, di antaranya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dari Badan Akreditas Nasional Sekolah Madrasah BAMSM maupun dari lembaga independen. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, semua materi telah tersampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang dapat kelompok 5 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.